إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى آثاره إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Pertama-tama setelah memuji Allah Jalla Jalaluh atas limpahan nikmatnya, hidayah, inayah, taufik, dan salawat beriring salam atas junjungan kita Muhammad SAW, maka khatib senantiasa menyuruh dirinya dan jamaah sekalian untuk berusaha terus-menerus memperbaiki bekal takwa yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan mengerjakan perintah-perintah Allah sesuai dengan sunnah Rasulullah, mengharapkan dengannya ganjaran daripada Allah dan meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas sunnah Rasulullah SAW karena takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, minggu-minggu ini dan dalam bulan-bulan ini kita senantiasa setiap hari mendengarkan berita yang membuat pilu hati kita, menyedihkan, menyesakkan dada, membuat terkadang berlinang air mata kita terhadap penderitaan sebagian kaum muslimin yang mereka adalah bagian daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bagian daripada kita. Menjauh di negeri sana, di negeri Palestina yang terhapus dalam peta, menjauh di sana di satu tempat yang bernama Gaza yang dia 2% daripada negeri Palestina seutuhnya. Kita melihat setiap hari terjadi pembantaian, penghancuran. Setiap hari kau melihat mayat-mayat bergelimangan, anak-anak kecil berdarah-darah menjadi yatim, yang menjadi janda. Sudah ribuan orang tewas, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari-hari mereka dihabisi, dibombardir oleh kaum Zionis Yahudi yang tentunya di belakang mereka ada negeri-negeri kafir yang mendukung negeri kecil ini. Wallah, tanpa dukungan negeri-negeri kafir mereka tak punya apapun juga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kau lihatlah bagaimana tidak adilnya kaum kafirin dan jangan pernah berharap dengan mereka yang selalu menyuarakan hak ajazi manusia, kesetaraan, tapi itu semua adalah merupakan kedustaan belaka. Tak ada hak ajazi untuk kaum muslimin memiliki negeri mereka yang aman, yang dicaplok oleh para penjajah kaum kafirin. Masyaallah muslimin rahimakumullah, baru sekitar 100-an tahun Yahudi dan Zionis bertempat di sana atas perintah salah seorang daripada petinggi dari bangsa kafir, yaitu billah. Dan sampai saat ini, dahulu kala yang mereka hanya sekian persen, 6%, kemudian menaik lambat laun menjadi 20%, sekarang mereka sudah hampir menguasai seluruh Palestina, ibadallah. Dan setiap hari kita melihat kezaliman demi kezaliman. Mereka mendatangkan seluruh orang-orang Yahudi dari berbagai macam belahan dunia. Tegaklah apa yang mereka impikan, Yahudi Raya, ibadallah, negeri Zionis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pembantaian itu adalah merupakan bentuk pelanggaran hak ajazi manusia, tapi tidak berlaku bagi kaum kafirin. Al-kufru millatun wahidah, kekafiran itu satu agama saja, semuanya adalah mengingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, benar-benar engkau yakin dengan apa yang Allah katakan, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahud, sungguh engkau akan mendapati orang yang paling besar kebenciannya kepada kaum mukminin dialah orang-orang Yahud.
Walladzina asyraku, dan kaum musyrikin. Ibadallah, sungguh benar firman Allah Subhanahu wa taala, "Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Takkan pernah rela kepada kalian Yahudi dan Nasara sampai kalian mengikuti cara beragama mereka. Ibadallah, pertanyaan dalam benak kita muncul. Mengapa kaum muslimin yang jumlah mereka begitu banyak di permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala ini, mereka sepertiga penduduk bumi ini, mengapa mereka tak mampu mengangkat agama mereka, menolong saudara-saudara mereka? Allahu Akbar. Mengapa bencana-bencana dari kaum kafirin yang datang ke negeri-negeri kaum muslimin di berbagai macam belahan, bukan hanya di Palestina, berapa banyak yang tewas di Suriah, berapa banyak yang tewas di Irak, mungkin jumlahnya sampai jutaan, ibadallah. Di Myanmar, di tempat-tempat yang banyak, di Moro, subhanallah, di Kashmir, ibadallah. Mengapa Allah Subhanahu wa taala biarkan hal ini terjadi, ibadallah? Pahamilah, sesungguhnya sunnatullah akan senantiasa berjalan sebagaimana Allah telah tentukan dan Allah janjikan. Bila mana kita penuhi janji kita kepada Allah, Allah akan penuhi janjinya kepada kita. Dan di antara janji Allah Subhanahu wa taala yang terpatri dalam Quran, dalam surat An-Nur ayat 45, Allah mengatakan, "Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat." Allah berjanji kepada orang-orang beriman daripada kalian dan beramal saleh, beriman, 1, 2, beramal saleh, la yastakhlifannahum fil ard, pasti dia akan berikan bagi mereka kekuasaan di bumi, kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana dahulu Allah berikan kepada orang-orang sebelum mereka kekuasaan. Ibadallah, kekuasaan itu adalah milik Allah. Dia berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Kemenangan itu milik Allah. Dia berikan kepada siapa yang dia kehendaki daripada hamba-hambanya. Kau lihat bagaimana kuatnya Fir'aun, Allah hancurkan dalam beberapa saat saja. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immah wa naj'alahum warithin. Kata Allah, kami berkehendak memberikan kenikmatan kekuasaan kepada orang-orang yang dahulu mereka dilemahkan di bumi ini. Itu siapa? Bani Israel. Agar kami menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin. Subhanallah. Agar kami berikan mereka kekuasaan di permukaan bumi. Allah angkat daripada Bani Israel raja-raja. Kata Rasulullah, kanat Bani Israel tasusumul anbiya. Adalah Bani Israel, mereka punya kerajaan dipimpin oleh para nabi-nabi. Allah berikan kepada mereka, dahulu mereka tak punya apa-apa. Subhanallah. Artinya jika Allah ingin berikan kepada manusia kekuasaan, kemenangan, wa wan nasru illa min indillah, tidaklah kemenangan kecuali datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya, kata Allah, Allah janjikan kepada siapa? Alladzina amanu minkum wa amilus salihat, beriman di antara kalian, beramal saleh, la yastakhlifannahum fil ard, Allah pasti memberikan kepada mereka kekuasaan, kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah berikan kekuasaan kepada orang-orang sebelum mereka yang telah terbentang sejarah mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi tadallahum. Allah pasti akan teguhkan agama mereka, ya Allah ridai bagi mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, pasti Allah akan gantikan rasa takut mereka dengan rasa aman. Kau lihat bagaimana ketakutan anak-anak di Gaza sana. Hari-hari mereka melihat orang-orang tewas. Bahkan mereka telah menuliskan di tangan-tangan mereka nama agar diketahui siapa yang mati kelak. Anak siapa? Allahu Akbar. Bahkan Kementerian Pendidikan mereka telah menuliskan tidak ada tahun ajaran baru karena semua telah tewas. Allahu Akbar. Ibadallah, ini kezaliman luar biasa. Tapi kembalikan kepada diri kita, ibadallah, ini adalah merupakan bagian daripada peringatan Allah Subhanahu wa taala. Manakala kau tinggalkan agamanya, perintahnya, iman kepadanya, engkau akan ditinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani wala yusyrikuna bi syai'in. Dalam mereka
ibadati aku, tauhid, dan janganlah mereka menyekutukanku, tauhid. Wa man kafara ba'da dzalik, barang siapa yang kufur dengan nikmat Allah, diberikan kekuasaan tapi tak ingat Allah, tak mengerjakan perintah-perintah Allah, lalai kepada Allah, faulaikumul fasiqun, mereka lah orang-orang yang fasik. Kata Allah tentang mereka yang Allah berikan kekuasaan, alladzina in makkannahum fil ardi, mereka lah orang-orang yang bila kami berikan kepada mereka kekuasaan, aqamus salata wa atauz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Ini syarat-syarat khilafah ibadallah. Mereka yang bila diberikan kepada mereka kekuasaan di bumi, mereka menegakkan salat, mereka menunaikan zakat, mereka menegakkan amar ma'ruf, mereka mencegah perbuatan mungkar. Ibadallah, ini syarat-syarat daripada Allah Subhanahu wa taala belum kita penuhi. Allahu Akbar. Allah telah berikan kepada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Khulafaur Rasyidin, kekhalifahan, dinasti Bani Abbas, dinasti Bani Umayyah, Umayyah II, kekuasaan. Kapan Allah berikan kepada mereka? Manakala mereka angkat agama Allah Subhanahu wa taala. Satu perempuan dikhianati, satu perempuan dilecehkan, dia berteriak mengatakan wa mu'tasimah, mu'tasim dengan segala macam bentuk kekurangannya dalam bab i'tiqad, tetapi dia begitu memiliki gairah terhadap kaum muslimin. Dia datang dengan bala tentara bagaikan air bah gara-gara seruan satu orang perempuan. Ibadallah. Kulihat bagaimana sekarang nasib kaum muslimin. Subhanallah, di negeri sana bukan satu wanita muslimah, ribuan anak-anak, orang tua korban. Mengapa? Semuanya jawabannya adalah ini agar kita kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita telah menyebutkan kehinaan akan menimpa kita manakala kita sibuk dengan dunia, manakala kita terjerat dalam riba, manakala kita tinggalkan jihad. Berkata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan janji Nabi hak karena dia adalah merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, idza tabayatum bil 'ina, kalau kalian berjual beli dengan sistem riba, wa akhadtum adnabal baqar, kalian sibuk mengurusi sapi-sapi kalian, wa raditum bizzara', kalian rela, bangga, sukacita dengan bumi-bumi kalian, tanah-tanah milik kalian. Apabila kalian lakukan ini, kata Rasulullah SAW, idza tabayatum bil 'ina wattaba'tum adnabal baqar wa raditum bizzara', sallatallahu alaikum dhullan, Allah akan timpakan pada kalian kehinaan. Ini yang kita rasakan ibadah Allah. Di belahan manapun di permukaan bumi Allah sekarang, kehinaan ada pada kaum muslimin. Sallatallahu alaikum dhullan, kehinaan la yanzi'u ankum, tak akan dia cabut dari kalian hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Dalam agama kita enggak ada yang namanya riba, haram. Transaksi kaum muslimin terjerat dengan riba. Negeri kita ini, mayoritas kaum muslimin hari-hari kita mengkonsumsi iklan-iklan riba. Allahu Akbar. Jadi Allah timpakan kehinaan kapan? Ketika gila dengan dunia. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Janji Allah Yahudi akan ditaklukkan pasti. Termuat dalam hadis-hadis sahih. Bukhari Muslim meriwayatkan, akan datang masanya tidak akan terjadi kiamat sampai kalian memerangi Yahudi. Subhanallah. Dan Yahudi berlari ke sana kemari. Mereka bersembunyi di segala macam tempat, di belakang kayu-kayu, di belakang batu-batu. Dan kala itu Allah buat semua benda mati berbicara. Sehingga berkata batu, berkata kayu, ya muslim wara'i yahud faqtulhu. Hei orang Islam, hei orang muslim, belakangku ni Yahudi, bunuh dia. Illal gharqad, kecuali satu pohon gharqad. Ibadallah, ini menunjukkan kepada kita mereka terdesak. Mereka akan bersembunyi, dimanapun bersembunyi mereka dikejar kaum muslimin. Tak usah tertipu ya ibadallah, kemenangan itu berakhir pada kaum muslimin.
Walaupun kalian sekarang mereka menguasai dunia, lobby-lobby mereka di mana-mana, mereka bangsa yang kerdil. Subhanallah. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Kau lihat bagaimana mereka berdatangan dari seluruh penjuru dunia, bergabung di sana. Ini menunjukkan benarnya janji Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan punya negara, mereka punya kekuasaan. Akan terjadi antara kita dan mereka peperangan dahsyat besar, mereka habis, mereka punah. Subhanallah. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Yahudi kan semakin menyebar, semakin melebar. Negara mereka akan semakin luas. Dalam satu hadis dikatakan bahwasanya Dajjal akan keluar dari Isfahan. Ketika Dajjal keluar, diiringi dengan 70.000 orang-orang Yahudi Isfahan. Allahu Akbar. Isfahan di Iran sana. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Yang mampu menaklukkan Yahudi ini, ciri-cirinya jelas. Ya Muslim, hai orang Muslim. Siapa orang Muslim? Kau perhatikan ada Jibril. Orang Muslim adalah orang menegakkan pilar yang 5 dalam rukun Islam. Syahadat harus benar, salat harus tegak, zakat, puasa, haji. Kau perhatikan pilar demi pilar. Tegakkah di hati kaum muslimin? Syahadat, tegakkah tauhid? Allahu Akbar. Negeri-negeri Arab yang sekian banyak kita kunjungi, tak lepas daripada kesyirikan, kuburan-kuburan dikultuskan. Subhanallah. Sampai ke Palestina, makan penuh khurafat, makan Nabi Fulan, tak ada di sana apapun juga. Ibadallah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak pernah menyelesaikan janji. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah, innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du ibadallah, sesungguhnya ujung daripada perkara itu akan kembali senantiasa berpihak kepada orang-orang bertakwa. Allah banyak menyebutkan innallaha ma'al muttaqin, innallaha ma'al muhsinin. Allah menyertai orang-orang bertakwa, Allah menyertai orang-orang berbuat ihsan. Allah telah mengatakan wa antumul a'laun, kalianlah yang paling tinggi. Kapan? In kuntum mu'minin. Bila kalian beriman, ibadallah, janji Allah itu begitu banyak. Segala macam penderitaan kita adalah jalan agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Penderitaan negeri kaum muslimin dimanapun mereka berada, mereka diteror, ditindas. Bila mereka minoritas, habis. Semuanya adalah merupakan janji Allah tabaraka ta'ala. Dan janji Allah itu adalah hak. Ibadallah, agar kita perbaiki iman, perbaiki Islam, kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwah yang diserukan oleh ahlu sunnah salafiyun ini akan mengembalikan ke jalan Islam. Ini yang mengembalikan ke jalan Islam, ibadallah. Agar mereka kembali kepada kitabullah, agar mereka kembali kepada sunnah Rasulullah. Subhanallah. Menghilangkan segala macam seruan-seruan kejahiliaan, menyeru kepada kelompok, menyeru kepada golongan. Subhanallah. Bagaimana mungkin Allah akan membantu orang-orang yang menyuruh manusia bukan kepada Allah Jalla wa'ala, tapi kepada kelompoknya, kepada golongannya. Ibadallah, mustahil Allah akan menolong mereka. Apalagi pada mereka ada kesyirikan-kesyirikan yang harus mereka bersihkan. Disebutkan oleh murid-murid Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ketika Tatar akan menyerang negeri Damaskus, kala itu berbagai macam kesyirikan terjadi. Maka ketika itu Syekhul Islam perintahkan agar mereka kembali kepada agama Allah, kembali kepada tauhid. Bahkan penyair-penyair kala itu mengatakan, ya khaifan minat Tatar, ludhu biqabri Abi Amar. Hei orang-orang yang takut dari Tatar, berlindung segera kepada kuburan Abi Amar. Akidah rusak. Ibnu Taimiyah mengatakan tidak akan mungkin dimenangkan kaum semacam ini oleh Allah tabaraka taala. Perbaiki akidah. Maka Syekhul Islam dan murid-muridnya memperbaiki akidah umat,
telah tampak di mana-mana masjid ramai dengan salat. Akidah telah murni, kata Syekhul Islam kepada sang raja. Sekarang kita sanggup memerangi mereka dan kita pasti menang. Berkata murid-muridnya, insya Allah. Dia katakan kita pasti menang. Berkata kata muridnya, insya Allah. Kata Ibnu Taimiyah, insya Allah tahqiqan, la ta'liqan. Insya Allah yang pasti, bukan harapan. Dan Allah menangkan mereka ibadallah. Kemenangan di tangan Allah. Allah akan menolong hamba-hambanya. Kalau lihat peperangan kaum muslimin, Khalid bin Walid hanya dengan 300 pasukan tak habis dengan 200.000 pasukan Romawi dalam perang Mu'tah. Perkataan Allah, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah, itu hak. Berapa banyak kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah, itu hak. Tapi kelompok sedikit penuh dengan iman. Perang Badar 319 orang melawan 1.000 orang. Kaum muslimin Allah menangkan. Kemenangan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimahullah. Semoga khutbah ini bermanfaat bagi kita semua agar kembali kepada Allah, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala abdika wa rasulika Muhammad kama sallaita wa sallamta ala Muhammad wa barik ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة. اللهم فرج همهم. اللهم فك أسرهم. اللهم انصرهم على عدوهم يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيموا الصلاة.